Jadi dalam negosiasi ini tujuan materinya ya, materi ini ada 3 tujuannya. Yang pertama memahami teknik dalam bernegosiasi dengan customer. Terus yang kedua meningkatkan skill dan mempertajam teknik negosiasi dengan customer. Lalu yang ketiga, sebagai negosiator yang efektif itu seperti apa kayak gitu. Nah ini ada istilah ya, istilah seller market dan buyer market. Seller market itu adalah kondisi di mana ketika kalau sebelumnya ya mungkin berapa puluh tahun yang lalu kalau kita lihat di sisi industri kan produk tidak sebanyak yang sekarang ini ya. Jadi produk apa gitu nanti yang produksi ternyata banyak sekali, mungkin dari China masuk ya kan, barang-barang impor itu masuk, sehingga posisinya kalau yang sebelumnya mungkin 20 tahun yang lalu kalau kita memasarkan produk itu mudah sekali karena pesaingnya tidak banyak seperti itu. Nah kalau kondisi buyer market, nah ini kebalikannya, jadi posisinya pembeli ini memiliki pilihan yang cukup banyak. Jadi kalau membeli sesuatu pilihannya banyak, ya membeli sandal misalnya, sandal tuh cukup banyak, membeli produk sarung ya juga begitu. Jadi banyak sekali industri-industri yang sama memproduksi produk yang sama, sehingga konsumen punya pilihan, pilihannya itu beragam. Nah kondisi ini tentunya akan mengubah cara kerja seorang penjual ya. Kalau mungkin era sebelumnya jualan itu lebih mudah, kalau sekarang kan berbeda, jadi agak lebih susah dan butuh skill atau teknik-teknik yang bagaimana kita bisa melakukan penjualan atau closing lah seperti itu. Nah dalam teknik negosiasi ini nanti ada proses kan, ada prosesnya kan. Bisa melalui dari yang pertama kalau dari diri sendiri ya harus pede kayak gitu. Jadi bukannya harus pede. Jadi harus pede untuk melakukan negosiasi. Setelah proses selling, mulai pertama perkenalan misalnya kalau ketemu customer baru, perkenalan, kemudian mungkin memberikan informasi. Setelah itu kalau sudah ada titik terang untuk menuju kesepakatan, nanti kan akan muncul yang namanya negosiasi. Negosiasi nanti yang dibicarakan salah satunya adalah masalah harga, ya harga-harga yang kita sampaikan, nah seperti itu. Secara filosofi lah seperti ini, seperti nanam pohon. Jadi negosiasi itu akan muncul kalau kita sudah melalui tahap ketemu, berhubungan. Jadi ketemu dengan customer, berhubungan, dan kemudian dengan customer juga sudah ada semacam menuju proses ini, negosiasi. Jadi seperti menanam pohon gitu ya. Semakin kita bisa merawat pohon, sama seperti customer, kalau semakin kita rawat, customer sering ditemui, sering diberikan informasi, lama-lama nanti prosesnya adalah yang di tengah-tengah itu adalah negosiasi. Tinggal negosiasi ini bisa ada konsesi, kesepakatan atau tidak. Nah seperti itu. Kalau ada kesepakatan ya nanti pasti akan terjadi closing. Nah, closing ini nanti kan terjadilah transaksi kayak gitu. Nah secara sharing prosesnya lah seperti ini ya. Jadi ada tahapan. Tahapannya yang pertama harus ada produk dulu yang dijual, kemudian ada database customer. Nah, database customer ini kan bagian juga yang penting untuk persiapan ketika kita mencari pelanggan. Jadi kalau ini kita punya database cukup banyak dan kemudian database-nya valid, nah ini bisa dipakai untuk lanjutannya. Jadi dalam proses selling ini ada komunikasi ke customer ya, komunikasi. Setelah itu dari customer ada respon atau tidak respon. Nah setelah itu ini kalau ada respon baru berlanjut ke negosiasi. Dalam negosiasi ini pasti ada nanti posisi di mana deadlock. Deadlock itu dua-duanya memiliki keinginan, yang satu punya keinginan membeli, nah yang satunya punya keinginan menjual. Tetapi tidak ada titik temu seperti rel kereta api gitu, jalan bersama, tidak ada titik temu. Nah kondisinya deadlock. Nah bagaimana nanti mengatasi deadlock? Nanti akan saya ceritakan, ada beberapa tahap nanti dalam mengatasi deadlock. Nah setelah negosiasi ini selesai, misalnya terjadi konsesi, langsung terjadilah closing ya, closing. Jadi closing ini adalah tahap terakhir di mana ada persetujuan dari customer untuk melakukan transaksi.
Seperti contohnya adalah menandatangani sales order salah satunya. Nah, dalam negosiasi ini kita pakai istilah gambit ya. Gambit itu adalah persetujuan kedua belah pihak, di mana di dalam persetujuan itu tidak ada yang dikalahkan, jadi win-win solution gitu. Win-win solution. Nah, di sisi penjual itu secara laba cukup baik, jadi tidak sampai di bawah standar laba. Nah, kita kasih istilah gambit. Nah, di dalam gambit ini ada dibagi menjadi gambit awal ya, gambit awal, gambit tengah, dan gambit akhir. Kalau yang gambit awal ini nanti terdiri dari salah satunya ini ya, salah satunya ada istilah minta lebih dari yang diharapkan. Ya, minta lebih dari yang diharapkan itu jadi salesman ketika menawarkan kepada customer itu tidak diizinkan seperti langsung memberikan harga net, tapi yang ditawarkan adalah kalau secara harga itu adalah harga yang RBP ya, istilahnya RBP itu harga yang standar dulu. Nah, ketika customer ini mengatakan bahwa lo hargamu kok mahal, nah dari situ nanti peran negosiasinya muncul. Step yang pertama, pihak salesman akan mengcounter menanyakan, baik Pak, itu bisa dipenuhi kalau misalnya Bapak bisa menyampaikan berapa kuota atau order yang akan diminta seperti itu. Kalau ada kuota yang diminta, coba berapa kira-kira pembeliannya. Nah, dari situ muncul penyampaian berikutnya yang terkait dengan harga yang berjenjang tadi. Jadi kenapa dalam pembuatan price list itu sebaiknya memang dibuat berjenjang. Jadi mengikuti yang pertama bisa dari tipe customer-nya, terus yang kedua itu dari kuota yang diminta. Jadi itu sebenarnya untuk bahan atau cara-cara kita atau salesman melakukan negosiasi agar di dalam proses tawar menawar itu ada tingkatan-tingkatan gitu loh. Karena kecenderungan kalau secara hukum negosiasinya harga itu kan kalau sudah kita tawarkan sekian kan tidak bisa kita ubah menjadi harga yang lebih tinggi lagi. Jadi kecenderungan itu harga selalu turun. Nah, kayak gitu. Jadi selalu turun. Nah, di dalam negosiasi selalu harga itu pasti ditekan sampai serendah mungkin, nah seperti itu. Nah, adanya perbedaan harga seperti RBP, kemudian harga harga retail, grosir dan sebagainya itu sebenarnya untuk acuan kita melakukan negosiasi dengan mengetahui informasi berapa sih yang akan dibeli oleh customer-nya. Jadi di sini buat nilai penawaran yang lebih besar dari perkiraan target yang Anda inginkan atau estimasikan. Bisa bentuknya harga atau bisa bentuknya kuota. Jadi kuota pembelian kayak gitu. Oh, pembeliannya sekian, misalnya harus beli 1 kontainer misalnya untuk harga sekian. Nah, ini di gambit awal nanti diajarkan seperti itu. Jadi minta lebih dari yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan katakan iya pesanan pertama atau ulang. Nah, ketika jualan, khususnya produk baru ya, kalau produk baru ini kan kalau kita lakukan penjualan, itu kita bisa ditolak mungkin sampai banyak sekali yang menolak ya, banyak sekali menolak. Ini contohnya mungkin seperti prosesnya KFC ya, KFC itu kan pernah pertama kali dia melakukan bisnis, itu dia door to door ya, menawarkan produknya itu ditolak sampai 1.114 kali. Nah, ketika salesman mengalami hal sama seperti yang dilakukan oleh foundernya KFC ini, tentunya kan pasti ada yang namanya rasa putus asa ya. Kalau berjualan kan bisa, kalau nggak dapat order, sudah keliling, sudah jauh, nggak dapat order kan pasti nanti dirasakan oleh Pak Mayong juga ini. Pasti rasanya, waduh piye ini. Ya putus asa kayak gitu ya. Nah, ketika di tengah enak. Ya, pasti ada rasa itu Pak, pasti muncul semacam waduh ada down gitu ya, down. Kok susah ya jualnya? Ini sudah ditawarkan beberapa kali, sudah temui beberapa tempat, kok susah ya? Tapi ketika kita tetap jalan ya kan tetap kita jalan Pak. Kita mungkin nggak ada target kunjungannya berapa kan, kita harus dipenuhi kan. Ketika harus memenuhi itu, nah pada titik yang terakhir mungkin Pak Mayong ketemu satu toko yang tiba-tiba wes aku order
sekian 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 langsung dengan enaknya gitu loh Pak. Jadi dengan enaknya dia order terus dia nyebutkan apa saja mau diambil. Tapi kalau di dalam negosiasi ini tidak diperkenankan untuk segera diterima saja, tidak seperti itu Pak. Tapi yang perlu itu, jadi kita harus koreksi gitu loh. Maksudnya di situ di sini seperti itu. Jadi jangan katakan ya dulu, tapi kita koreksi. Karena customer ini kan bisa jadi customernya milenial ini tidak mengetahui tentang seperti corak misalnya corak oh yang di sini tuh kecenderungan laku di luar hijau dan merah misalnya ya. Tapi dia kok hijau ambil banyak. Nah kita sebagai seorang negosiator, nah itu harus meluruskan. Jadi tidak mengatakan iya saja, tapi membantu customer untuk oh Pak di sini sepertinya corak-corak ini mungkin terbatas untuk marketnya. Nah, kalau mau ambil ya mungkin disesuaikan saja. Nah sisanya kita koreksi, yang lain-lain mungkin perlu ditambahkan seperti SKU-nya ya, SKU yang tadinya dia mungkin 10 SKU yang dibeli, nah yang lain-lain ditambahkan yang memang dibutuhkan. Nah ini negosiasi yang terkait ini, jangan katakan ya untuk pesanan pertama atau ulang. Jadi tetap kita mengkoreksi, memberi karena ini kan nanti kalau dikaitkan dengan apa, dengan kondisi piutang juga kan seperti kalau kita kemarin belajar tentang piutang di analisa ABC itu ya, analisa ABC kan ada semacam pemenuhan kuota yang tidak boleh kebalik ya. Kalau yang produk A ini yang laris ya diberi dipenuhi sesuai dengan kuotanya, jangan dibalik yang C kurang, nah kemudian dikasih yang ini yang A gitu. Jadi tidak boleh dibalik. Nah ini nanti perannya dalam negosiasi perlu untuk meluruskan, jadi meluruskan kebutuhan customer yang sesungguhnya kayak gitu. Lalu di sini ada juga istilah flinch dan flinch ini. Nah flinch ini kondisi kan kalau di pasar kan pasti kita nemui ada produk yang cukup kenceng ya, cukup fast moving, sehingga ketika kita ingin melayani customer kan harus membagi produk fast moving itu kan. Nah cenderung di lapangan itu muncul pesanan-pesanan dari customer itu yang kalau ada produk fast moving pasti minta lebih. Nah kita sebagai negosiator, kalau ketika produk kita harus dibagi rata supaya setiap customer itu mendapatkan jatah masing-masing. Nah, negosiasi flinch ini yang harus dilakukan. Jadi dengan cara menunjukkan keterkejutan. Pak, ini Pak atau Bu, produk kok ambil banyak ya Bu ya. Nah, jadi menunjukkan keterkejutan gitu karena stok kita di gudang itu terbatas. Nah, ini tujuannya apa? Untuk supaya bisa mengerem laju permintaan yang di luar persediaan gitu. Jadi persediaannya tidak cukup. Nah, kita harus membaginya supaya customer itu mendapat produk-produk yang sesuai kayak gitu. Tapi kebalikannya kalau ketika kita punya produk yang over di gudang yang harus segera dikeluarkan, nah ketika customer itu meminta produk sekian misalnya, nah kita flash-nya adalah keterkejutan yang menunjukkan lupa kok sedikit. Nah, kok sedikit sekali Pak, jadi terkejut gitu, kok sedikit sekali. Nah dengan demikian customer-nya kan berpikir kalau ini rasanya kurang ya kalau ambil sekian, nah, kayak gitu. Nanti dia salesman akan membantu dengan mengatakan bahwa Pak lebih baik ambil sekian karena disampaikan saja kalau kita punya persediaan yang cukup untuk yang tipe-tipe ini kayak seperti itu. Jadi kebalikan dari yang tadi, ketika di gudang kita persediaannya sedikit, nah yang sekarang adalah ketika persediaan di gudang cukup banyak, nah kayak gitu. Ini nanti ditunjukkan dengan rasa terkejut kan seperti itu. Jadi ada istilah flinch menunjukkan keterkejutan terhadap order yang diminta oleh customer dalam posisi persediaan sedikit dan persediaan ketika banyak melimpah kayak gitu. Nah di dalam negosiasi juga tidak diperbolehkan yang namanya konfrontasi ya. Konfrontasi itu saling berdebat atau mungkin saling konflik. Jadi pendapatnya customer itu sering kita sanggah ya sehingga membuat
customer yang tadi komunikasinya enak, nah kemudian kita sangga-sangga, akhirnya mereka mungkin jengkel ya, karena kalau sudah konflik ya seringkali berdebat-berdebat. Nah ini kan memunculkan apa, komunikasi yang tidak baik. Nah ini pertimbangannya apa? Karena customer ini kan sering kita kunjungi ya, mungkin jangka panjang kayak gitu. Jadi istilahnya salesman ini kalau bisa ya posisinya selalu secara bargaining power selalu posisi di bawah kayak gitu Pak. Jadi posisinya di bawah supaya tidak apa memunculkan konflik. Nah karena konflik ini nanti akan kalau berkepanjangan, nah otomatis akan membuat ini ya kunjungan-kunjungan kita yang berikutnya tidak nyaman kayak gitu, tidak nyaman karena komunikasinya sudah nggak ini lagi, nggak bagus lagi kayak gitu. Jadi negosiasi yang sifatnya konfrontatif ini sebaiknya mulai dihindari ya. Jadi diusahakan jangan sampai dengan customer itu terlibat berdebat atau berargumen yang cukup seru sehingga menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Jadi kayak gitu. Nah kemudian ada lagi istilah reluctant seller dan reluctant buyer. Nah ini mungkin contohnya ini di pasar-pasar tradisional itu kan seringkali ya kalau kita beli sesuatu pasti ada proses tawar menawar, ya tawar menawar. Ini mungkin saya kasih ilustrasi saya waktu kecil ya, waktu kecil dulu kan sering diajak ibu ya, ibu itu sering ngajak ke pasar, sering ngajak ke pasar itu beli ini apa sayur mayur, kemudian beli apa bumbu-bumbu. Salah satunya adalah lombok merah yang besar-besar itu lah, yang seringkali mungkin secara harga seringkali naiknya cukup banyak. Nah, ketika beli lombok merah ini akan ditawar, ya, misalnya harganya 60.000 per kilo ya. Ditanya, Bu, lombok ini berapa kalau beli 1 kilo? Nah, kemudian si penjualnya menjawab, 60 kilo. Kemudian ibu saya menawar ya, boleh nggak 50.000 saja 1 kilo? Nah, setelah nawar itu dia tidak menunggu sampai dijawab, tapi dia keburu pergi gitu loh. Boleh nggak? Setelah itu pergi. Sambil pergi, nah kemudian sesekali nengok ke belakang gitu. Sementara itu penjualnya itu tidak melihat calon pembelinya seperti itu. Jadi di sini ada istilah penjualnya tidak butuh enggan untuk menjual gitu loh, seolah nggak mau menjual. Nah pembelinya juga sama seperti seolah tidak mau membeli. Nah dengan harapan ini kan cara negosiasi, sebetulnya negosiasi yang mungkin klasik ya, yang terjadi di pasar tradisional. Dengan harapan dengan cara meninggalkan itu nanti pihak penjualnya akan mungkin memanggil untuk menawar kembali seperti itu. Nah ini di dalam praktek hari-hari, terutama di pasar-pasar tradisional ya, di mana kalau kita beli barang, nah itu seringkali ada proses tawar menawar ini. Nah teknik ini seringkali dilakukan. Nah ini bisa nanti kalau Pak Mayong mungkin ya mungkin ngikuti istrinya di pasar misalnya, nah itu kan pasti ini secara alamiah muncul tawar menawar yang seolah tidak mau menjual dan seolah tidak mau membeli kayak gitu. Ya, kemudian ada lagi teknik bis. Ya, teknik bis ini adalah menyampaikan kata-kata tertentu, di mana kata-kata tertentu ini setelah disampaikan itu dibuat suasananya menjadi sunyi seperti itu. Seperti Pak, kalau tidak ambil hari ini, besok mungkin program promosinya sudah selesai. Nah, setelah menyampaikan seperti itu, kita tidak bicara lanjutan, tapi membuat suasana sunyi. Jadi dibuat kita nggak berkata-kata lagi dan sambil diam, sambil melihat respon customer-nya. Dengan mengatakan seperti itu, customer-nya secara bahasa tubuhnya bagaimana? Apakah dahinya mengerut atau mungkin kelihatan sedang berpikir? Nah, seperti itu. Kalau misalnya dahinya mengerut dan kemudian kelihatan sedang berpikir, berarti dia dalam posisi sedang mempertimbangkan, oh iya nanti kalau nggak ambil sekarang, berarti besok kita nggak ada kesempatan untuk mendapatkan program promosi yang ada, seperti itu. Nah ini sebagai negosiator,
harus jeli. Jadi setelah mengatakan itu, nah dilihat bahasa tubuhnya. Bisa dilihat dari kerut dahinya, kemudian dari matanya juga bisa. Berarti harus memahami semacam aspek psikologi gitu ya Pak Frans? Bahasa tubuh, Pak. Hmm. Bahasa tubuh kan ada, kalau mata itu kelihatan berbinar-binar, itu kan tertarik dengan apa yang disampaikan. Terus kalau dahinya mengkerut, biasanya berpikir, Pak. Berpikir sedikitnya ada mempertimbangkan, jadi mempertimbangkan, oh iya, kalau ini, karena kan secara alamiah kan, kalau seperti pedagang itu kan nggak mau rugi, Pak. Jadi kebanyakan mereka nggak mau rugi, jadi nggak mau sampai ada kerugian gitu loh. Jadi mereka inginnya kalau bisa ya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Nah, momen-momen seperti ini dalam teknik teknik ini itu bisa dilakukan ya ketika ada semacam program promosi atau mungkin hal-hal yang harus segera diputuskan segera kayak gitu. Jadi kalau ada informasi yang harus segera diputuskan, nah mungkin salah satu tekniknya adalah pakai teknik ini dalam negosiasinya. Nah ini nanti nyambung ke teknik closing-nya. Jadi dalam teknik closing ada juga di sini dipakai untuk closing, Pak. Jadi kalau sudah ada semacam informasi sudah disampaikan, terus kemudian jelas apa yang mau dibeli, tapi nggak segera diputusi. Nah ini salah satunya nanti untuk teknik closing-nya, pakai WIS teknik. Nah ini dalam praktek mungkin secara teknis bisa dilakukan. Ketika mungkin kalau lagi nunggu terlalu lama kok nggak diputus-putusi ya orang ini ya. Nah ini salah satu bisa pakai cara ini. Ini yang tadi gambit awal ya, gambit awal. Pak Frans. Iya, silakan Pak. Dari salesnya BASTEC itu kan lebih sering penawaran itu berupa telepon ya Pak ya. Berupa Ya, telepon, jadi tidak langsung ketemu orangnya. Nah mungkin barangkali ada kisi-kisi Pak, kalau yang jawabnya berupa lisan atau telepon itu gimana? Kalau telepon kan nggak bisa lihat bahasa tubuh ya Pak ya. Iya. Yang bisa dirasakan itu biasanya dirasakan Pak dari suara Pak. Dari suara itu bisa. Jadi suara itu kan karena ada nada gitu ya, nada tinggi, nada rendah, nada sedang, nada yang kan akan terdengar Pak dari nadanya. Jadi tidak bisa mengestimasi secara mungkin 100%, mungkin 60% dari nada suara itu Pak bisa. Kan nanti itu terkait dengan kalau kita komunikasi dengan lewat telepon kan pasti membayangkan Pak ya, membayangkan wajah daripada customer kita ya. Kalau belum ketemu ya mungkin lihat dari foto yang pernah kita lihat, nah itu dibayangkan. Ketika dibayangkan itu, nah kemudian nyambungnya ke nada suara. Nada suaranya seperti apa? Ada nada suara yang tinggi, sedang, rendah kayak gitu. Nah dalam WIS teknik ini juga bisa dipakai. Ketika kita sampaikan Pak, besok sudah terakhir misalnya promonya. Nah dari situ nanti kan kita nggak kelihatan wajahnya Pak, mungkin bisa ini terdengar dari desahnya, desah gitu Pak. Bisa dari desahnya, oh dia mendesah, berarti kalau mendesah ini ada respon kan dengan apa yang kita sampaikan kan. Atau mungkin dia juga diam kayak gitu. Bisa jadi itu adalah respon ketika kita sudah sampaikan sesuatu yang penting buat mereka segera putusi. Memang agak berbeda Pak, kalau kita ketemu ya, kalau ketemu bisa lihat bahasa tubuh, tapi kalau tidak ketemu ya suara itu yang bisa kita dengarkan sambil membayangkan wajah daripada customer. Ini memang keterampilan ya Pak, soft skill dalam ya antara lain adalah ini terkait dengan komunikasi Pak, soft skill untuk komunikasi. Ada lagi Pak mungkin pertanyaan? Ini memang teknis Pak, teknik teknis yang ya mungkin saya rangkum dari sekian saya perjalanan juga mulai tahun 84 itu kan jadi sales Pak, jadi sering nemui orang, sering ditolak, sering mungkin bahkan ditolak
sangat keras dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya kan muncul muncul pengalaman-pengalaman ya, mungkin pengalaman-pengalaman kita kumpulkan, kemudian kita sarikan dan ketemu teorinya. Nah, ini teorinya Pak, teorinya yang ada di dalam negosiasi. Oh, ternyata seperti itu. Seperti salah satunya nih yang ini sebenarnya teori ya, teori, tapi ada di dalam kenyataan ada Pak memang. Jadi seperti ibu-ibu itu ternyata, oh ini negosiasi ya ternyata ya yang dilakukan ibu-ibu. Jadi di pasar tradisional itu kan nggak ada harga standar, harganya kan selalu tawar-menawar kayak gitu. Nah, cara menawarnya, tekniknya kurang lebih ada posisi seperti tadi. Posisi seperti tidak mau menjual, yang satu tidak ingin membeli kayak gitu. Jadi saling menjaga untuk tidak membeli maupun menjual gitu. Tapi tujuannya adalah untuk negosiasi. Nah, kemudian kalau kita keliling ya kan sering ketemu ya, kalau bagian ini ya, sering ketemu customer yang tidak mengambil keputusan. Nah, kalau kita ketemu customer yang tidak mengambil keputusan, tentunya akan sulit untuk menyampaikan. Nah, yang kita temui ini nanti di dalam proses komunikasinya kita anggap sebagai orang yang bisa memutusi, sehingga dengan begitu, dengan kata-kata seperti saya yakin ibu bapak nanti bisa menyampaikan atau bisa membantu dalam proses keputusan ini misalnya. Nah, seolah kita mengatakan pada dia itu sebagai pengambil keputusan, kayak gitu. Jadi dia sebagai media perwakilan pengambil keputusan. Nah, ini tinggal mengolah kata-kata, memang kata-katanya seperti apa. Jadi dilihat situasi dan kondisi ketika ketemu customer yang ternyata dia tidak bisa mengambil keputusan, ini hanya mungkin stafnya misalnya. Atau mungkin kalau di toko itu mungkin anaknya yang sedang jaga, sementara ibu bapaknya yang secara langsung mengambil keputusan tidak bisa ditemui. Nah, di dalam negosiasi juga ada yang namanya nilai penurunan ya, nilai penurunan nilai pelayanan. Ini bisa terlihat ketika sudah transaksi dan sudah deal, itu ada sesuatu yang ditanyakan. Nah, ditanyakan bagaimana nanti mengenai produk-produk yang misalnya terkait warna. Yang warna ini bagaimana untuk berikutnya, next-nya bagaimana? Apakah yang warna ini nanti akan ditukar guling atau mungkin diretur, returnya via invoice atau seperti apa? Nah, ini biasanya setelah negosiasi ada semacam penurunan. Jadi ada ketakutan dari pihak customer adanya penurunan layanan. Nah, ini kita sebagai penjual atau sebagai salesman harus siap-siap untuk menyiapkan jawaban jika menemui yang terkait penurunan pelayanan. Nah, seperti itu. Ya, salah satunya tadi, jadi kalau pas sudah ada transaksi, nah kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan produk-produk yang nanti tidak laku misalnya. Itu kita harus seperti apa. Nah, itu harus siap. Jadi entah itu tukar guling, entah itu nanti retur. Kalau retur itu mekanismenya seperti apa? Apakah ongkos kirimnya harus ditanggung oleh pembelinya. Nah, itu kan semua harus disiapkan sebagai kebijakan yang nanti itu ditentukan oleh perusahaan. Jadi kan ada perusahaan tertentu yang kalau retur itu ditanggung oleh customer. Atau seperti ini yang terakhir mungkin saya terapkan itu menggunakan allowance. Jadi allowance itu artinya setiap barang yang kita kirim tidak boleh dikembalikan ke perusahaan. Nah, tapi perusahaan memberikan allowance. Allowance itu semacam diskon tambahan atas produk-produk yang tidak boleh retur. Nah, kemarin sempat kita setting untuk perusahaan lain itu sekitar 0,5%, misalnya kita kirim keluar pulau. Keluar pulau kan baliknya pasti mahal ongkosnya. Nah, itu nanti diberikan allowance. Entah itu barang rusak atau entah barang itu yang tidak laku, yang tidak boleh retur kayak gitu.
Itu salah satu metode yang untuk menyiapkan adanya penurunan nilai pelayanan ini dalam negosiasinya. Kalau perusahaan-perusahaan yang produk-produk yang mudah rusak seperti biskuit itu selalu ada aluannya 0,5% seperti itu. Entah mereka nanti produknya expired dibakar atau mungkin dijual obral, itu terserah nanti dari customernya. Nah itu nanti yang dimasukkan di dalam kebijakan mengatasi ini penurunan nilai pelayanan yang terkait dengan produk ya, terkait produk. Pak Frans, saya izin live Pak ya. Iya, iya Pak. Keperluan ini ya. Maaf ya. ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya. Terus kemudian ada menangani deadlock ya, menangani deadlock. Nah, di dalam negosiasi kan tentunya ada yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi seperti yang satunya kepingin deal dengan menghendaki harga sekian. Nah, yang satunya tentunya terbentur seperti Pak Mayong misalnya. Pak Mayong ini kan pasti punya pembelian yang satu kontainer itu kan ada yang nawar mungkin di bawah standar. Nah, Pak Mayong kan tentunya tidak memiliki kewenangan untuk memutusi kan, ya, tidak memiliki kewenangan untuk memutusi. Nah, di dalam kondisi deadlock ini, tentunya satunya ingin menjual, satunya ingin membeli, tapi tidak ada titik ketemunya. Jadi saling tunggu seperti itu, saling tunggu. Nah, ini bagaimana cara mengatasi deadlock, terutama di dalam kesepakatan harga misalnya, kesepakatan harga. Nah, di sini ada 3 cara ya. Cara yang pertama itu bisa pertemuannya itu diubah. Jadi pertemuannya itu diubah tempat lokasinya. Kalau mungkin tadi ketemunya di toko ya, nah kemudian bisa diubah mungkin di tempat lain, mungkin di tempat ruang makan atau tempat makan, atau mungkin di tempat lain di mana kedua-duanya sama-sama tidak terlalu tegang kayak gitu ya, santai kayak gitu ya. Jadi bisa di restoran ya, di restoran sambil makan seperti itu. Dengan itu yang pertama, lokasi diubah. Terus yang kedua dengan mengubah waktunya ya kan, waktunya yang tersedia itu diubah. Kalau yang selama ini ketemunya mungkin pagi, di mana pagi itu jam sibuk atau siang jam sibuk, nah ketemunya dilakukan mungkin sore hari ketika sudah sama-sama tidak memiliki kegiatan yang sangat menyibukkan. Jadi kondisi santai lah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti Pak Mayong tentunya akan ditemani ini yang bisa membantu dalam mengambil keputusan, terutama dalam mengatasi kondisi-kondisi deadlock yang dalam penjualan itu nilainya cukup besar kayak itu. Nah itu bisa seperti itu. Jadi kalau itu bentuknya adalah kunjungan. Tapi kalau bagaimana dengan bentuk yang jarak jauh seperti sekarang ini ya, jadi di mana pengambil keputusan ada di Surabaya misalnya atau di Gresik. Nah sementara Pak Mayong ada di Medan. Nah ini tentunya nanti pakai teknologi ya, teknologi itu bisa jadi komunikasi lewat ini. Jadi cara menemaninya tidak hadir, bisa jadi melalui telepon atau mungkin melalui via Zoom misalnya. Itu salah satu mungkin cara yang terakhir yang harus ketemu seperti itu. Jadi deadlock ini tentunya harus segera diselesaikan, karena kalau tidak pasti eman ya. Jadi kalau ada pembeliannya cukup besar dan kemudian itu perlu segera diselesaikan. Nah, jadi perlu mengajak atasan yang berwenang untuk membantu dalam negosiasi. Nah seperti itu. Ini yang kondisinya adalah deadlock. Lalu ada lagi yang trade off ini. Trade off ini kan sempat juga saya bercerita ke Pak Mayong tempo hari mengenai kalau ada permintaan dari pihak customer-nya itu misalnya TOP-nya itu minta mundur atau mungkin harganya minta murah. Nah, Pak Mayong juga melakukan yang namanya trade off, jadi meminta
meminta kembali, meminta sesuatu kepada pihak customer agar bisa win-win. Yang pertama adalah bisa sama-sama memiliki manfaat seperti itu. Kalau customer-nya minta TOP-nya mundur atau mungkin harganya lebih murah, ya tentunya kita minta TOP-nya lebih maju kayak gitu. Itu salah satunya yang terkait dengan trade off. Jadi kalau customer-nya minta sesuatu, kita juga harus balik minta sesuatu untuk bisa memenuhi sama-sama memiliki manfaat, seperti itu. Sama di sini ada mungkin komentar Pak, terutama Pak Mahyong ini. Ini kemarin dipraktekkan ya Pak ya, tentang ini Pak, trade off-nya Pak. Halo? Pak Mayong masih di sini? Iya Pak, sambil persiapan kami Pak, mau berangkat nih Pak, jadi kami nyambi nih Pak ya. Oh, disambi-sambi ya? Iya Pak, dia lagi di resepsionis Pak Mayong Pak. Iya, oke. Mungkin yang lain ada komen, mungkin yang lain? Yang lain mungkin ada komen tentang ini? Halo? Ya oke, saya lanjutkan ya, ini karena direcord juga ya. Coba yang berikutnya adalah mengenai nibbling ya. Nibbling ini adalah negosiasi untuk merubah kesepakatan yang sudah ada agar bisa ditingkatkan hasil lebih baik. Nah ini contohnya seperti ini, kalau kita mungkin punya customer yang bentuknya seperti modern market ya, mungkin BST kan masuk juga ke modern market. Salah satunya mungkin Alfamart atau Indomart. Ketika kita datang ke bagian pembelian, terutama di district center-nya, nah ketika kita datang itu ternyata di meja bagian pembelian itu sudah tersedia yang namanya PO ya, PO yang sudah disiapkan untuk BI-Stack untuk diterima, untuk dikirim produknya. Nah kita sebagai sales, ketika kita lakukan nibbling ini, artinya begini, jadi PO yang sudah dibuat itu, kita sebagai negosiator tentunya tidak langsung menerima PO yang sudah disiapkan tersebut, tapi kita mungkin lakukan negosiasi dengan cara, Pak, Bu, bolehkah saya cek lagi gudang, ya kan, cek lagi gudang, mungkin ada produk-produk yang ketinggalan yang tidak masuk di dalam PO. Nah, ini adalah nibbling ya. Nibbling ini adalah cara kita memperbaiki ya PO atau pesanan yang sudah ada itu untuk lebih ditingkatkan. Nah, salah satu tekniknya yaitu melakukan cek gudang, melakukan analisa data stok terakhir yang ada di DC tersebut. Kalau itu yang modern market ya. Jadi nibbling ini adalah bagaimana kita menegosiasikan agar PO atau pesanan daripada customer itu bisa ditingkatkan secara SKU maupun secara volume penjualannya, nah seperti itu.
Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau kita datang di supermarket atau mungkin bagian pembelian, kita menemui seorang buyer ya, seorang bagian pembelian itu yang mungkin karakteristiknya ada satu yang buyer yang cukup baik. Nah, buyer yang lain tidak begitu kalau kita lagi melakukan komunikasi. Kalau kita berhubungan dengan yang buyer A misalnya, nah buyer A ini selalu menanggapi dengan baik. Kalau yang satunya kalau diajak berkomunikasi selalu alot, nah seperti itu. Ini sebetulnya adalah peran baik dan peran buruk yang seringkali diadakan atau memang dibuat untuk sesi-sesi negosiasi dengan para supplier. Nah seperti ini. Karena waktu saya dulu keliling ya, waktu keliling itu seringkali ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi pernah saya waktu keliling di Yogyakarta itu ada satu supermarket yang memasang dua orang yang dengan karakteristik yang berbeda. Satunya itu keras, satunya lembut, nah seperti itu. Jadi ketika kita lakukan negosiasi, nah selalu yang disukai adalah yang lembut, sementara yang agak kurang banyak diajak komunikasi. Tapi kalau ada sesuatu hal seperti permintaan diskon dan sebagainya, itu selalu yang mengurusi adalah yang orang yang dengan karakteristik keras, nah seperti itu. Nah dengan cara seperti ini, kan mereka bisa lakukan itu. Kemudian bagaimana meruncingkan konsesi ya, meruncingkan konsesi. Dalam meruncingkan konsesi ini tentunya harus membuat yang namanya kesepakatan dengan cara mengatur harga maupun diskon sedemikian rupa agar pelanggan mengambil keputusan dalam membeli. Nah, dalam meruncingkan konsesi ini tentunya pihak penjual maupun pembeli itu dituntut untuk mengatur. Nah, salah satunya adalah kenapa ada yang namanya struktur harga. Nah, struktur harga itu adalah cara-cara kita dalam melakukan negosiasi yang terkait yang terkait dengan bagaimana meruncingkan konsesi ini. Nah, berikut mungkin ini bagian yang terakhir ya. Jadi untuk negosiasi ini memang tidak terlalu banyak ya untuk materinya. Yang berikutnya adalah bagaimana menarik penawaran, menarik kembali penawaran. Nah, seperti itu, menarik kembali penawaran itu bisa contohnya kalau kita mungkin pernah lihat itu salesman-nya ini elektronik seperti Columbia ya. Columbia itu kan seringkali kalau berjualan menawarkan kompor gas, menawarkan magic jar dan sebagainya. Nah, ketika menawarkan kepada konsumen ini, konsumen selalu kalau yang ditemui adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini kan selalu menawar. Seperti kompor gas misalnya ditawarkan 150.000. Nah, ibu-ibu ini menawar pasti. Bolehkah Pak atau Bu, saya menawar sekitar 120.000 misalnya. Ketika menawar 120.000 ini, pihak salesman kemudian menyampaikan dengan mengajukan, oh baik Ibu, ini karena memang 120.000 kan tidak diperbolehkan, harusnya mungkin 150 mestinya. Nah, ya baik Bu, nanti saya akan bantu untuk ajukan kepada pihak manajemen, nanti Ibu tolong tunggu ya untuk seminggu atau beberapa hari lagi atau seminggu lagi, nah seperti itu. Nah, ketika salesman sudah balik ke kantor ya, nah ibu ini kan menunggu sampai beberapa hari, nah nggak ada kabar dari salesman. Dan salesman tidak ada kabar, sampai seminggu tidak ada kabar. Kemudian ibunya menelpon, bagaimana dengan penawaran permintaan saya yang tempoh hari yang harganya kompor gas 120.000, katanya kan diajukan ke pihak manajemen, kepada kantor. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ketika posisi seperti ini, kemudian salesman menginformasikan, mohon maaf ya Bu ya, ini kebetulan, pas waktu itu memang kebetulan harganya rencananya mungkin 2 minggu lagi akan naik. Kebetulan stoknya tinggal 1. Kira-kira Ibu
dengan harga 150.000 mau nggak? Kalau nggak mau, ini ada orang lain yang akan membeli. Nah, dengan demikian otomatis customer ini kan customernya pasti akan berpikir, kalau saya misalnya membeli dengan 150.000 tinggal satu stok, karena harganya memang sudah naik, nanti naik. Nah, tentunya pihak customer-nya pasti akan mempertimbangkan, jadi akan mempertimbangkan kondisi tersebut. Jadi seperti kembali lagi pada secara dasar bahwa konsumen itu tidak mau yang namanya kehilangan atau rugi ya, jadi kehilangan atau rugi. Jadi dalam negosiasi itu hal ini mungkin perlu dipertimbangkan ya, di dalam memberikan informasi-informasi yang terutama terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, ini adalah negosiasi-negosiasi yang mungkin seringkali muncul dalam praktek-praktek di lapangan ya. Dari sini ada pertanyaan atau yang mau didiskusi, Bapak Ibu sekalian? Ya Pak, terkait ini Pak, yang mungkin sering kita hadapi kan adanya mungkin ketika nawarkan nanti ada komplain-komplain, ini harganya diajuin sama pedagang-pedagang besar, nanti statement kayak ini. Mungkin cara jawabnya yang paling bijak gimana Pak? Ya bisa ulang Pak, agak putus-putus tadi Pak. Oke, jadi kan kita ini kan sering dihadapkan kepada adanya agen-agen besar yang sering banting harga. Sering banting harga ya. Jadi mungkin ketika nanti beli atau apa, mereka ini nggak yakin harganya akan stabil. Nah itu kira-kira jawabnya yang tepat gimana Pak? Jadi harganya itu pihak agen itu sering apa Pak tadi Pak? Sering bantingin Pak harganya Pak, sama lintas wilayah, jadi tidak wilayahnya dia disasari apa dan sebagainya gitu loh Pak. Nah, itu kan kadang kalau kita nawarin ke agen di bawahnya itu kan sering jadi konflik, tidak percaya kepada kita misalkan gitu. Ya ini kan harus tentunya mungkin latar belakangnya harus diketahui dulu Pak. Jadi ketika dia posisi seperti itu, apakah dia ini Pak posisinya produknya masih banyak di gudang dia atau seperti apa? Kan biasanya kalau posisi di gudang dia cukup banyak, kan artinya kalau dia misalnya kita tawari lagi Pak, otomatis kan dia juga mempertimbangkan posisi produk yang ada di gudang itu. Bisa jadi ya, kan? Pak, malah barangnya nggak ada, dia nggak mau lagi jualan barang kita karena tidak adanya jaminan itu tadi, apakah nanti harganya nggak diajurkan atau mungkin pelanggaran wilayahnya terjadi gitu Pak. Ya kita yang perlu jawabnya lebih enak seperti apa. Oh, yang kalau seperti itu ya mungkin ini Pak, jadi ya disiapkan aja. Jadi mungkin kalau dia kan ini kan latar belakangnya kan dia ini Pak, ketakutan yang pertama ketakutan, waduh nanti aku jualan biastek nanti kalau dia sebagai agen wilayahku diseroboti ya pihak lain ya dengan harga yang murah ya kan. Kalau latar belakangnya seperti itu kan berarti kita harus siapkan penjaminan bahwa nanti tidak seperti itu ke depannya. Ya kan? Penjaminannya apa nanti? Nah, bentuknya bisa surat perjanjian kan seperti itu, Pak. Biasanya bisa surat perjanjian misalnya. Itu kan salah satu cara untuk letter agreement-nya ya. Jadi saya mau janji bisa menjamin harga tidak rusak maupun nanti tidak ada border crossing atau lintas wilayah. Nah, dengan mungkin ada selembar cari kertas untuk disepakati bersama, Pak. Nah, untuk disepakati bersama kan perlu negosiasi, Pak, kan. Nah, negosiasinya nanti bentuknya apa? Bentuknya misalnya, saya menjamin kalau Anda nanti beli sekian misalnya, beli sekian dengan harga sekian. Nah, itu nanti di sana, Pak.
lebih ke latar belakangnya seperti apa, dicek dulu, setelah itu baru kita siapkan item-item yang perlu untuk negosiasi. Sama seperti tadi loh, kalau kita menghadapi deadlock, nah deadlock itu kan posisi di mana sebetulnya penjual itu berkeinginan kerjasama dengan kita. Nah, kita sebagai penjualnya juga punya keinginan untuk kerjasama dengan dia. Cuma ada hal tertentu yang mungkin menjadi satu pertimbangan ya. Salah satunya mungkin harga ya Pak. Ya, harganya itu tidak sesuai dengan posisi pasarnya misalnya. Oh, pasar sekarang posisinya sekian, ternyata dari pabrik sekian. Nah, ini memang perlu yang namanya pihak-pihak yang bisa mengambil keputusan. Jadi muara pengambil keputusannya di mana. Jadi deadlock itu dibantu kalau ada sales yang berhubungan dengan pihak agen. Nah, tentunya nanti ada yang membackup. Ada yang membackup tuh nanti tentunya pakai budget itu Pak. Jadi kayak pembelian 1 miliar ke atas itu siapa yang backup. Nanti sekian siapa yang backup. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Yaya. Kalau yang negosiasi yang seperti ini kan negosiasi kecil-kecil Pak. Jadi antara person to person seperti pemilik toko itu kan kalau sudah agen ya memang harus melibatkan posisi-posisi tertentu, sales tidak bisa handle ini Pak. Jadi ada semacam kewenangan-kewenangan kayak gitu loh Pak. Kewenangan-kewenangan di mana kewenangan-kewenangan itu pasti ada yang membantu memutuskan. Karena kalau konsesi ini kan mencapai kesepakatan kayak gitu ya, mencapai kesepakatan antara pihak pembeli maupun penjual kayak gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil ya mungkin sifatnya negosiasi, di mana negosiasi itu keputusannya bisa langsung sales tersebut ya kan. Seperti kuota, sales kuotanya maksimum seperti ini langsung diputusi. Kalau harga ya harganya sekian, putusi. Tapi kalau pembeliannya sekian miliaran rupiah misalnya, itu yang memutusi nanti ada yang membantu memutusi Pak. Jadi ada jenjang-jenjang kayak gitu. Mungkin begitu Pak Yaya. Yang lain? Jadi negosiasi ini sebelumnya juga perlu disiapkan ya teman-teman nanti kalau menemui kendala seperti ini, oh ini nanti yang bisa kita lakukan. Kalau menemui kendala seperti ini kita lakukan, siapa yang bisa membantu, khususnya di deadlock ini Pak. Jadi di deadlock ini kan seringkali terjadi. Jadi negosiasi itu musnah atau tidak akan terrealisasi apa-apa ya, tidak akan terjadi transaksi kalau ketika deadlock itu dibiarin aja Pak. Jadi dibiarin, jadi mungkin ada satu peluang untuk menjual lebih banyak. Nah, ketika akan terjadi transaksi ternyata deadlock kayak gitu Pak. Nah, ini nanti pihak-pihak tertentu harus bisa membantu. Jadi ada jenjang-jenjang yang bisa nanti memberikan keputusan. Kalau tidak ada ya akhirnya deadlock terus, jadi nggak ada titik temunya kayak gitu. Karena ini kan menyangkut kewenangan semuanya Pak. Jadi dalam negosiasi kan ada yang namanya kewenangannya, kewenangan memutuskan kayak gitu. Jadi kewenangan memutuskan tuh harus berjenjang. Ada kalau secara organisasi ya penjualan itu kan ada keputusan yang diambil sales, ada keputusan yang diambil supervisor, ada keputusan yang diambil manajer kayak gitu Pak. Jadi nanti seperti itu. Seperti di dalam negosiasi yang terkait pembelian bahan baku itu juga sama Pak, ada budget ya. Jadi untuk pembelian sekian mungkin buyer kalau negosiasi bisa memutuskan nilainya sekian misalnya. Kalau untuk pembelian sekian nanti nilainya harus sekian, dibuat berjenjang agar proses negosiasinya bisa berjalan dengan baik. Karena semua negosiasi ini kan terkait dengan pengambilan keputusan kayak gitu.
Nah, kalau yang di lapangan seperti Pak Mayong ya mungkin kuotanya berapa, langsung Pak Mayong bisa nggak perlu tanya-tanya lagi. Ya kalau supaya tidak deadlock, nggak perlu tanya ke Pak Yahya ini harus saya seperti apa kan, karena sudah diberikan kuota. Oh, kuotanya yang bisa tak ambil keputusan sekian, jadi Pak Mayong langsung bisa ambil keputusan. Oh, aku jual sekian, nggak perlu ada lagi harus tanya-tanya lagi kayak gitu. Tapi kalau lebih dari sekian, berarti harus ada yang membantu kalau terjadi posisi deadlock kayak gitu. Ya, ada lagi mungkin diskusi-diskusi Pak Rizky ya, yang nangani supermarket ya Pak ya, Pak Rizky Kusumo, yang Pak. biasanya Iya, Pak. yang nangani supermarket ya Pak ya. Iya, Pak. Nah itu biasanya negosiasinya seringkali waktu proses trading term Pak, biasanya Pak. Waktu trading term itu biasanya kan ada proses negosiasi ya kan dari pihak buyer modern market biasanya punya semacam permintaan. Nah di situ nanti ada yang namanya peran negosiasi, bagaimana bisa meruncingkan sebuah angka ya, angka biasanya angka budget promosi itu Pak, biasanya kan gitu. Kan biasanya ada trading term yang setiap tahun itu dipungut oleh pihak supermarket untuk program-program reguler mereka ya. Misalnya produknya Bapak dimasukkan ke mana, brosur-brosur atau leaflet atau mungkin PDF program promosi ini hariannya maupun bulanannya kayak gitu Pak. Itu kan pasti ada budget yang biasanya diminta. Iya, Pak. Biasanya di awal saja Pak kerasnya. Kuat-kuatan itu aja. Kuatan itu sama kita pengen masukin berapa banyak barang gitu aja. Semakin banyak distribusinya produknya, biasanya dia juga minta itu saja. Kalau sih di awalnya saja Pak yang keras, habis itu sih lebih mudah sih. Kalau saya dulu nemu ini Pak, ketika masuk kan pasti ada listing fee ya kan, ada harus sewa ininya raknya kan, dengan ribuan outlet. Nah seperti itu. Nah ketika posisi seperti ini biasanya ada permintaannya diskon tambahnya Pak ya, kurang lebih 5% ya kan, 5%. Nah, ketika kita posisinya sebagai bukan pengambil keputusan, otomatis kan akan meneruskan kepada pimpinan paling enggak. Jadi Pak ada permintaan sekian. Nah, nanti kita bagaimana untuk bisa closing-nya kayak gitu kan. Nah, ketika ini pimpinan ya nggak apa-apa sudah dipotong 5% misalnya. Nah, kita sebagai negosiator Pak tidak menyampaikan oh boleh langsung 5%, tapi kita ada satu lagi permintaan kalau di dalam negosiasi ini. Jadi permintaannya boleh ya, misalnya dikasih 5% oleh perusahaan, tapi kita sebagai negosiatornya ngomong, tapi saya harus dikasih ini loh ini rak atau rak spesial yang tambahnya misalnya minta 100 atau 200 rak untuk khusus mendisplay produk kita. Itu kan salah satu trade off tadi Pak yang saya ceritakan. Jadi ketika mereka ada permintaan, nah kita minta balik. Nah, minta balik itu yang dimana permintaan kita itu mendukung daripada ini kepentingan kita juga gitu loh. Kalau display diperbanyak, fokus, kan itu bisa membantu di dalam selling out-nya produk kan. Nah itu salah satu contoh ya, salah satu contoh yang seringkali juga muncul ya di modern market. Kalau di kami biasanya itu sih Pak, kita sudah mempersiapkan dulu nilai-nilainya yang akan diakomodasi itu berapa sebelum kita bawa ke diskusi ke trading term itu. Kita sudah ada simulasinya, angkanya ini gitu kan, walaupun itu misalkan itu nggak ada di biasanya trading term mereka, tapi kita sudah anggarkan. Itu nggak ada kan, kita hanya tinggal olah budget-budgetnya ini ditukar-tukar gitu aja Pak. Iya, salah satu untuk maksimalkan ya mungkin
permintaan kita, Pak. Jadi permintaan kita tuh apa yang kalau di modern market itu kan ada istilah apa ya, impulse buying ya. Impulse buying itu muncul dari salah satunya adalah produk yang di-display dengan baik di mana? Di modern market kan, di rak-nya. Sebenarnya yang di saya Pak, yang agak tricky itu malah di perusahaan Pak. Nah, perusahaan ini kan biasanya treatmentnya beda-beda ya. Yang untuk B2B Pak ya. Nah, misal ada perusahaan tuh beberapa perusahaan tuh ada yang nggak senang sebenarnya dia untuk melakukan negosiasi itu nggak senang. Harganya dia udah fix di awal. Gitu. Nah, kadang-kala yang kita sering keliru itu. Nah, kita menganggap semua perusahaannya kadang-kala nanti akan ditawar gitu. Padahal setelah penawaran itu masuk, mereka nggak mau melakukan penawaran, mau nawar-nawar sudah ditinggal saja. Nah, kadang-kala itu. Nah, yang kadang-kala yang menjelaskannya yang itu yang susah, negosiasinya kita di internal yang susah Pak. Selalu manajemen kan, jangan langsung dimaksimalkan gitu. Padahal ada perusahaan yang benar-benar kalau dia itu nggak mau melakukan negosiasi, hanya sekali. Kamu berapa penawaranmu? Paling kalau sudah kayak gitu, ya sudah di penawaran awal situ saja. Iya. Dan kalau sudah mereka nggak cocok, kita ditinggal. Nah, padahal produknya kita secara umum tuh harganya lebih mahal daripada kompetitor. Yang ngasih ide kita, yang eksekusi pihak lain nantinya, Pak. Banyaknya seperti itu malah di beberapa yang kita alami gitu. Kita yang ngajarin kalau gimmicknya bisa pakai sarung kayak gini, tapi di eksekusinya nanti pakai produk yang lainnya, bukan produk kita karena produk kita lebih mahal. Seperti itu. Gimmicknya harus pakai sarung, jadi pakai produk lain sebenarnya. Tetap pakai sarung Pak, tapi brand lain. Brand lain. Brandnya brand lain. Iya. Nah, karena yang kadang-kala nggak disadari dari manajemen kan ini Pak, produknya kita untuk sarung Pak ya, itu masih mudah sangat digantikan gitu. Kita masih nggak bisa perbedaannya secara khusus antara sarung A, sarung B, sarung C, itu yang membedakan apa? Diferensiasinya. Nilai-nilai. Iya, diferensiasinya secara produk Pak ya. Makanya di tim saya yang membedakan kalau cuma ini hanya servisnya saja. Saya maunya ke teman-teman yang membedakan produk A, B, C. Kalau pakai brand A, B, C ya servis kamu, sesuai pelayananmu. Kayak gitu. Seberapa tanggap kamu menjawab responnya mereka, seberapa tanggap menghadapi problem-problem mereka. Kayak gitu. Iya, lebih ke situnya Pak. Nilai lebihnya di servisnya ini dipentingkan ya. Oke. Siapa? Saya dengerin Pak, menarik Pak diskusinya. Iya Pak. Ini Pak Mayongnya yang punya ini gawe lagi pergi, sudah meninggalkan tempat. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini kan memang tambahan yang bisa menambah wawasan nanti kalau di lapangan kan. Saya dulu waktu kerja ini Pak, kurang lebih ini Pak. Jadi hal-hal yang terkait ini semua untuk tools kita ketika ketemu, yaitu lagi deadlock, alot itu harus seperti apa ya kan. Terus kalau ketemu orang menawar, itu harus seperti apa ya kan. Nah, teknik-tekniknya terutama yang nanti terkait dengan closing ya. Closing itu kan bagian penting untuk ini setelah negosiasi kan. Jadi ada orang tertentu yang sudah diberikan informasi, harga sudah sesuai, tapi nggak diputus-putus, nggak diketok palu gitu loh, sampai mundur-mundur. Nah, kita harus punya trik ya, triknya seperti apa? Kayak bis teknik tadi yang saya sebutkan itu salah satunya. Kalau memang kondisinya memungkinkan ya, jadi pas kondisinya memang ada promo, ada hal-hal yang segera diputusi kayak gitu. Jadi materi yang tentunya bisa bermanfaat nanti waktu di lapangan. Ini lebih ke jam terbang nanti Pak mungkin Pak. Ini lebih nanti semakin kita banyak
banyak berkomunikasi, semakin kita akan mengetahui Pak. Materi ini kan muncul ketika saya ini Pak. Jadi sering komunikasi dengan customer. Oh ternyata ini ya, teorinya ketemu malah belakangan. Oh teori ketika baca buku, oh ternyata teorinya di sini. Ada ternyata kayak seperti tadi yang apa return seller dan buyer itu kan juga saya baru ketemu. Oh ternyata ini ya pengalaman waktu kecil saya diajak ibu untuk beli lombok itu. Oh ternyata ini ada ya negosiasinya, ada teorinya ternyata gitu loh Pak. Ya, ya. Jadi ini kebalik dari pengalaman, terus apa dicarikan oh teori-teorinya apa gitu. Kalau Jadi, saya dulu pernah itu juga Pak, pernah ikut materi tentang negosiasi. Kalau misalkan di kayak gini Pak, kalau di nilai-nilai besar itu malah jarang yang dibicarakan itu tentang produknya, tentang nilainya, tentang apa benefitnya itu. Tapi lebih ke yang lainnya sih untuk sebagai pembuka. Nah, itu yang menentukan dealingnya itu di situ. Iya, iya. Seberapa pintar kita membawa si apa lawan ini ya, lawan Customer-nya ya. Ya, customer-nya ini biasanya penentunya kan bukan hanya sekedar angka-angkanya. Lebih sering Ya, seperti itu sih Pak. Kalau ya, di itu ada itu teorinya ada Pak. Jadi negosiasi yang terkait perbandingan. ya, bukan hanya sekedar angka-angkanya yang itu Ya. sih. Tapi kedekatan emosional itu juga perlu. Terkait perbandingan itu Pak, ada benefit produk ya. Misalnya kalau terkait tadi yang Pak sampaikan produk, itu kan ada semacam bagaimana kita mempengaruhi customer itu terkait benefit atau manfaat produk yang sedang dipertimbangkan mau dibeli. Contohnya produk produk asuransi misalnya. Asuransi itu kan nanti dipaparkan asuransi A, asuransi B itu nanti oh A ini punya benefit apa saja. Misalnya ada 10 item, yang B ternyata ada 7 item. Nah setelah itu dikonklusi, jadi disimpulkan kepada customer dalam bentuk yaitu closing tadi. Jadi apa ibu atau bapak apa masih memilih produk B kalau manfaatnya cuma 7 misalnya. Ini ada 10, jadi kan secara manfaat kan lebih bagus yang produk A kayak gitu. Itu ada yang terkait seperti itu Pak. Jadi seperti Bapak tadi sampaikan tentang produk, manfaat produk ya. Ya banyak sih kalau kita mau diskusi tentang tentang kejadian-kejadian yang di lapangan itu. Mungkin ada lagi yang mau sharing-sharing atau mungkin yang lain. Pak Yaya, mungkin nanti ada waktu sedikit Pak, saya mau setelah sesi ini selesai, ada yang mau kita diskusi sebentar Pak Yaya. Bisa Pak Yaya? Oh iya, iya Pak. Monggo. Iya Pak. Jadi kalau yang relasi-relasi kami ini kan ada beberapa kategori ya. Kalau yang memang benar-benar task force ini kan yang jalan kan untuk yang di Medan seperti itu. Ya, ya. Yang di tradisional itu cukup banyak dan relatif memang hubungannya sudah kayak keluarga Pak. Mungkin ada keluarga itu yang malah kalau ada pertimbangan sesuatu ini malah kontaknya hanya ada 1 orang. Itu ada seperti itu. Iya, iya. Lebih nyaman ke siapa. Makanya kita tahun ini tidak lagi ngomongnya per wilayah, tapi adalah ke karakteristik dari pelanggan tersebut. Ya, karakteristiknya nyaman dengan siapa, komunikasinya selama ini yang lebih lebih enak begitu. Itu seperti itu. Ya tentu tapi tetap dinamikanya akan terjadi ya. Artinya komplain-komplain, kemudian ada sedikit negosiasi dan memang sudah ada pengelolaan berjenjang juga gitu. Seperti itu. Nah, lebih ke bukan pakai zona tapi per kontak person Pak. Jadi mau ini karakteristik konsumen dengan yang handle ya berarti Pak.
sudah mengarah ke sana. Seperti itu. Kondisinya, tapi tetap kan mereka nanti jadi targetnya ke siapa. Jadi akan ada sedikit yang lintas wilayah, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada yang Jawa Timur juga ada di Jakarta, kemudian ada di luar Jawa, dan itu juga teknis modelnya seperti itu. Tidak pakai clustering berarti Pak, tidak pakai clustering ya, clusteringnya Enggak Pak, lintas enggak sementara tidak. Sarannya begitu sih kemarin. clusteringnya berdasarkan ini konsumen berarti ya? Iya, berdasarkan konsumen, bukan berdasarkan wilayah gitu. Iya. Karena kan kalau kita ini masih dengan agen-agen relatif, agen A, B, terus kemudian nanti yang tinggal yang C, D ini yang nanti harus didalami lagi ke sana. Yeah, sementara yang timnya Nyuku Medan ini lebih langsung ke D atau C. B dan C ya, customer B dan C ya. Sama B, C, D bahkan, jadi seperti itu. Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin atau diskusi? Pak Fatur, Pak Gus, baik. Enggak ada, ini sudah jam 11, mungkin nanti kita cukupkan, Pak. Iya. Ya, ini sudah mulai masuk ke fiksi masalahnya Pak, jadi teman-teman agak repot juga. Ya. Sepertinya begitu Pak, kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada yang mungkin teman-teman. Ya Pak, bisa ini Pak, minta waktu sebentar nanti setelah teman-teman tinggalkan ini room. Oh iya. Oke, mungkin kita akhiri dulu.